karena saya terganggu dan tersinggung. Ada oknum-oknum yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi, silahkan saja, sepanjang tidak menyesatkan umat. Apalagi habaib yang nggak habib banyak dua, Sunan Muria, Sunan Kalijo. Lainnya ada keturunan habaib, tapi tidak dihabibkan. Ada pernyataan dari Mbah Kiai Maimun Zubair. Tahu enggak Mbah Kiai Maimun Zubair, tahu enggak ya? Kalau nggak tahu kebangetan. Mbah Kiai Maimun Zubair itu ulama NU terkemuka, ulama NU yang dihormati baik di kalangan NU dan di luar NU, dihormati di Indonesia dan di luar negeri, termasuk di Timur Tengah sana. Gitu, Mbah Maimun Zubair, Kiai Nusantara. Kalian kan tuduhan itu receh ya. Kalau yang kamu tuduh itu misalnya penjudi togel, memalsu kuburan, itu ya oke lah, masih pantas ya. Oke, jadi begini, sebelum saya menjelaskan secara ilmiah apakah kuburan itu palsu atau bukan, kuburan yang dimaksud kan kuburan Habib Hasan alias Kanjeng Raden Tumenggung Sumo Diningrat yang ada di Semarang. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dan pemirsa sekalian, kabar terbaru tentang nasab habaib membuat gusar dan penasaran semua pihak. Bapak Mahfud MD menyurati Rhoma Irama melalui Islah Baharawi mensupport Rhoma Irama agar terus menggempur habaib lewat podcastnya Rhoma Irama Official. Irma Suryani Syaniago, politisi Partai Nasdem, juga ikut mengkritisi tentang nasab Pahlawi walaupun dia tidak mengetahui apa dan seluk-beluk bagaimana sejarahnya. Tetapi untuk lebih meningkatkan pemahaman kita, apakah klaim Mahfud MD benar, klaim Irma Suryani benar, kita lihat juga seorang profesor yang juga mengklaim bahwa apa yang diperbincangkan selama ini pemalsuan makam, pemalsuan daripada pejuang-pejuang hanyalah omong kosong. Dia juga mempunyai fakta dan realita. Sebelum kita bahas apa maksud tujuan Mahfud MD dan Irma Suryani Syaniago nimbrung ke masalah nasab habaib, kita lihat dulu ulasan tajam daripada Profesor Doktor ini. ini masih saya tujukan terutama kepada para mukimat ya, biar mungkin ada yang sebagian bisa menjadi sadar atau malah kebelasuk tersesat gitu. Nah, jadi gini, ini ada pernyataan dari Mbah Kiai Maimun Zubair. Tahu enggak Mbah Kiai Maimun Zubair, tahu enggak ya? Kalau nggak tahu kebangetan. Mbah Kiai Maimun Zubair itu ulama NU terkemuka, ulama NU yang dihormati baik di kalangan NU dan di luar NU, dihormati di Indonesia dan di luar negeri, termasuk di Timur Tengah sana. Gitu, Mbah Maimun Zubair, Kiai Nusantara. Kalian kan selalu bilang Kiai Nusantara versus Kiai apa, nggak tahu, di versus-versuskan gitu ya, dibentur-benturkan, itu kerjaan kalian. Ini saya kasih tahu, ini nanti ada videonya Mbah Maimun Zubair, ini saya sambungkan di video ini ya. Ada itu, Mbah Maimun Zubair itu bilang Wali Songo itu adalah Habib, kecuali Sunan Kalijogo dan Sunan Muria. Sunan Muria memang putranya dari Sunan Kalijogo. Nah, yang ngomong itu adalah Mbah Kiai Maimun Zubair yang notabene adalah zuriyah dari Sunan Giri. Sunan Giri termasuk salah satu Wali Songo. Wali Songo menurut Mbah Kiai Maimun Zubair adalah Habib. Jadi kalau kamu bilang apa-apa dihabibkan, apa-apa dibaalalikan ya, kamu berani komplain sama pondok pesantren Al Anwar yang didirikan oleh Mbah Maimun, kamu berani protes sama Mbah Maimun, kamu datang ke kuburannya di sana, di Arab Saudi sana ya, kamu protes sama Mbah Maimun, Mbah, kenapa kok kamu sebagai keturunan Wali Songo kok kamu membaalalikan dirimu sendiri? Nah, itu karena pikiranmu goblok, jadi kamu mesti berpikir begitu. Nah, ini saya kasih tahu ya, supaya lebih terang pikiran. Seperti contohnya juga
Sunan Gunung Jati alias Syarif Hidayatullah. Itu menurut catatan keluarganya sendiri di Kesultanan Cirebon ya. Nah, terutama itu ada yang namanya manuskrip Pangeran Panjunan alias Syekh Abdurrahman atau Abdurrahman. Jadi Syekh Abdurrahman alias Syekh Abdurrahman alias Pangeran Panjunan yang notabene adalah paman dari Sunan Gunung Jati pada tahun 1450 ya. Itu mencatat, makanya disebut manuskrip Panjunan. Tahun 1450 mencatat silsilah nasab keluarga beliau. Ya otomatis keluarganya Sunan Gunung Jati. Bahwa leluhur beliau itu lewat jalur Asmat Khan ke atas yang berarti adalah Ba'alawi. Makanya kalau kamu ya menuduh apa-apa di Ba'alawikan, apa-apa di Ba'alawikan, ayo kamu datang ke kuburannya Pangeran Panjunan alias Syekh Abdurrahman alias Abdurrahman. Datang ke sana, protes ke kuburannya. Pangeran Panjunan, ya kenapa kamu kok memba'alawikan keluargamu sendiri? Kamu catat itu di tahun 1450. Kenapa? Nah, kamu protes ke sana. Pasti kamu dianggap orang gendeng, orang gila. Itu karena memang cara berpikirmu ya jorok seperti itu. Jadi kamu berpikir apa-apa di ba'alawikan apa. Nah padahal kamu itu cuma terkejut karena dulu-dulu tidak pernah mempelajari sejarah. Sekarang baru tahu setelah sebenarnya kalian tuh benci kepada para habib itu, kemudian kamu bikin narasi ya seolah-olah semuanya diba'alawikan. Lah matamu, tahun 1450 Pangeran Panjunan itu sudah menulis silsilah keluarganya sendiri seperti itu. Terus kemudian sama itu Mogi Nur Fadil itu dituduh bahwa itu merupakan pembelokan sejarah pada waktu itu, tidak konfirmasi ke negeri asalnya. Lah matamu, wong Pangeran Panjunan itu juga dari Irak sana datang ke sini, kok disuruh konfirmasi ke negeri asal. Itu cara berpikir yang jorok gitu loh. Karena apa? Karena dilandasi oleh kebencian. Kamu bisa lihat itu ya sumber-sumber manuskrip yang diupload oleh siapa itu, Raden Ayulina yang dari Kesultanan Cirebon, yang peneliti nasab 20 tahun beliau, dan manuskrip itu ada lengkap. Sebagian sama beliau diupload di blognya itu. Saya juga membaca. Ada juga yang tersimpan di PNRI, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Itu semua itu data yang konkret. Tapi karena kamu otakmu jorok, yang kamu percaya itu ya yang isu-isu yang diomongkan begini-begitu. Enggak, kalau soal tes DNA sudah gugur ya. Jadi sudah pernah saya jelaskan kalau tes DNA terhadap leluhur itu ya, tes DNA leluhur itu ternyata dari berbagai penelitian dan berbagai pengetesan yang grup-grup itu nggak ada itu yang berada di dalam haplogrup yang sama, satu golongan harus berada di haplogrup yang sama, itu nggak ada. Jadi itu sudah gugur. Itu kamu masih tetap ngotot. Uang perusahaan pengetes DNA aja sudah bilang begitu, sudah hasilnya sudah dipublikasi seperti itu, kamu masih ngeyel. Nah, kamu bikin bikin perusahaan tes DNA sendiri, terus karangan-karangan sendiri. Jadi gara-gara kalian itu memang perusahaan-perusahaan pengetes DNA milik orang Yahudi itu jadi panen gitu. Jadi kamu membuat orang-orang Yahudi itu menjadi semakin banyak rezeki ya gara-gara ulahmu yang goblok itu. Ya tidak apa-apa lah, itu mungkin sudah takdir. Jadi kalian itu memang ditakdirkan untuk membantu para Yahudi supaya mereka jadi lebih kaya. Nah jadi begitu. Nanti saya putarkan videonya Mbah Maimun Zubair. Beliau bilang Wali Songo itu ya habib, tetapi tidak dihabibkan. Beliau bilang begitu. Nah, lihat supaya kamu tambah stres, silahkan dilihat. Habib ini memang ya aneh-aneh. Jadi Habib itu Allah membagi. Habib itu kalau Al-Husaini yang banyak di Indonesia. Jadi harus tahu ya, sama kiai-kiai ini harus tahu. Jadi kalau Barat Al-Hasan, mengapa bisa kayak begitu? Jadi Habib Al-Husaini datang ke Indonesia, meramaikan Indonesia. Semua para wali-wali 9. Wali-wali 9 itu adalah para habaib. Yang enggak Habib hanya 2, Sunan Nurjo, Sunan Kalijogo. Lainnya ada keturunan habaib, tapi tidak dihabibkan. Halo, mukibinya si Imat alias Mukimat ya.
kita berjumpa lagi. Kali ini saya akan membahas tentang kuburan palsu. Jadi kamu itu lucu. Orang sekelas Habib Lutfi Yahya yang merupakan gampangannya presidennya Sufi internasional, pimpinannya para Sufi internasional, kok kamu tuduh memalsu kuburan? Kan tuduhan itu receh. Ya kalau yang kamu tuduh itu misalnya penjudi togel memalsu kuburan itu ya oke lah, masih pantas. Ya oke, jadi begini. Sebelum saya menjelaskan secara ilmiah apakah kuburan itu palsu atau bukan, kuburan yang dimaksud kan kuburan Habib Hasan alias Kanjeng Raden Tumenggung Sumo Diningrat yang ada di Semarang. Kemudian ada pembandingnya yang ada di Jogja kan gitu toh. Terus kamu menuduh kalau kuburan yang di Semarang itu palsu kan gitu. Nah, jadi sebelum saya ke sana, saya akan memberi contoh perilaku dalam tanda kutip orang Jawa, di mana juga apa namanya, membuat kuburan-kuburan yang banyak terhadap satu tokoh. Contoh ya, Adipati Terung itu kuburannya ada di Sidoarjo, ada di Lamongan, ya, ada juga di Kudus Jawa Tengah, Sidoarjo Jawa Timur, Lamongan Jawa Timur, Kudus Jawa Tengah. Itu yang punya kelakuan itu bukan Habib, bukan orang Arab ya. Kenapa kok Adipati Terung itu makamnya ada 3? Berarti tidak kamu menuduh orang Jawa kelakuannya memalsu makam, dikeroyok orang. Kamu beraninya itu kan cuma nuduh-nuduh minoritas gitu ya. Kalau yang mayoritas kamu tidak mungkin berani. Kamu tidak berani nuduh orang Jawa kelakuannya memalsu makam, dikeroyok orang kamu. Bukan cuma itu, ada makam Angling Darmo ya, itu ada di Bojonegoro ya. Ada juga di mana, di Pati Jawa Tengah. Kalau Bojonegoro itu kan Jawa Timur, di Pati Jawa Tengah itu ada juga makam Angling Darmo. Kemudian di desa Bojonegoro, ini desa ya, Kecamatan Kedu Temanggung ya, ada itu makam Angling Darmo. Kemudian di Jawa Barat ada di Situs Curug, di Jati Gede. Ayo coba kamu tuduh siapa yang punya kelakuan memalsu makam-makam itu, berani kamu menuduh. Terus kemudian siapa lagi? Sunan Bonang. Sunan Bonang itu makamnya ada di Tuban ya, Tuban itu Jawa Timur. Ada di Rembang Jawa Tengah, kemudian ada di Pulau Bawean. Pulau Bawean itu Jawa Timur ya. Bahkan di Pulau Bawean itu ada beberapa itu makam Sunan Bonang. Berani kamu nuduh orang Jawa memalsu makam, gak berani kamu ya. Beranimu sama minoritas itu. Banyak lagi. Coba kamu cari artikel-artikel tentang makam Syekh Subakir ya, Syekh Jumadil Kubro ya. Siapa lagi? Syekh Siti Jenar, bahkan Sultan Hadiwijoyo ya, dan lain-lain. Ada banyak makam satu tokoh tapi makamnya ada beberapa gitu. Nah seperti itu kenyataan. Entah itu alasannya petilasan atau apa ya, atau klaim yang benar di sini, yang benar di situ. Yang jelas yang namanya perbedaan klaim itu ternyata sudah lumrah terjadi di Jawa ya. Saya nggak tahu ya kalau di luar Jawa itu ada tidak makam ganda. Ya. Nah sekarang saya beralih kembali ke makam dari Habib Hasan. Habib Hasan itu kenapa kok diberikan gelar bangsawan Kanjeng Raden Tumenggung? Karena beliau itu menjadi mantu dari Sultan Hamengkubuwono II. Nah, riwayat salah satu versi riwayat sejarahnya itu begitu. Nah, mau orang mana aja, orang dari suku apa aja, kalau sudah masuk ke dalam keluarga bangsawan Jawa, diakui menjadi keluarga atau jadi menantunya bangsawan Jawa, maka dia bisa diberikan gelar bangsawan Jawa. Begitulah. Nah, ini perlu saya jelaskan supaya kamu nggak selalu salah paham terus. Nah, repot. IQ 76 ke bawah itu. Nah, jadi itu sudah menjadi kajian ilmiah. Ada dulu mahasiswa S2 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, UIN Sunan Kalijaga, namanya Siti Fatimah, tahun 2019 membuat tesis. Tesis ini beneran ya, bukan kayak tesis abal-abalnya si Imam itu. Jadi ini tesis ini memang dalam rangka kuliah S2 ya, ada pembimbingnya, lalu ada pengujinya dan sudah diuji lulus. Nah kemudian tesisnya Siti Fatimah ini dibantah oleh hasil penelitiannya Yasir Arafat, dosen atau akademisi UIN Sunan Kalijaga juga.
Yasir Arafat yang saya maksudkan di sini bukan pimpinan PLO almarhum Palestina itu, bukan. Nanti kamu salah paham lagi. Nah, tapi ini ilmiah berbantahan dengan ilmiah. Nggak seperti kalian itu, nggak seperti kamu yang kalau tidak mendapatkan argumen, ya ada orang yang menjelaskan ilmiah lalu kamu ngomong tidak Yaman, antek penjajah. Nah, itu, yes, bisamu cuma begitu-begitu kan. Jadi apa? Makam Habib Hasan ini makam yang sungguh-sungguh benar ada, bukan makam palsu. Menurut Yasir Arafat tadi, meskipun dia tidak mengakui itu sebagai Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat, Yasir Arafat memberi solusi, ya berarti itu makam Habib Hasan yang bukan KRT Sumodiningrat. Nah, seperti itu. Artinya itu makam beneran, makam Habib beneran, makam leluhurnya Habib Lutfi Yahya. Nah, yang namanya makam leluhur itu kan memang makam itu sudah ada dari zaman-zaman apa orang tuanya, kakek neneknya, begitu. Ya, terjaga di situ. Nah, jadi di situ ada makam Habib Hasan alias Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat yang ada di Semarang dan ada yang di Jogja. Nah, oleh karena itu sama Yasir Arafat tadi, ya udah, ya berarti makam KRT Sumodiningrat itu yang ada di Jogja, sedangkan yang ada di Semarang itu adalah makam dari Habib Hasan. Nah, seperti itu. Jadi itu bukan makam palsu, makam yang benar-benar di situ ada jenazah orang yang dimakamkan. Hanya perbedaan pendapatnya di soal apakah Habib Hasan itu merupakan Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat yang merupakan mantu Hamengkubuwono, Sultan Hamengkubuwono II atau bukan. Nah, perbedaannya cuma di situ aja. Gitu. Jadi itu bukan makam palsu. Ya. Kamu kalau IQ 76 ke bawah, kerjaannya makan hoax, nggak mau belajar, nggak mau berliterasi. Internet tuh ya, kamu pakai untuk unduh apa? Artikel-artikel sejarah, publikasi-publikasi jurnal mengenai sejarah dan sebagainya. Jadi bermanfaat. Nggak cuma apa? Cuma buat apa? Membaca gosip, isu, fitnah yang kamu tidak mau belajar sejarahnya bagaimana. Nah, itu resiko menjadi mukimat itu memang seperti itu ya. Kalau nggak segera bertobat, nggak segera apa namanya sadar, ya tambah lama tambah pekok. Gitu. Jadi begitu. Saya melakukan seperti ini untuk apa? Saya nggak peduli kamu bilang saya itu antek Yaman, tidak Yaman dan sebagainya, itu terserah. Memang otakmu itu rasis seperti itu. Tapi saya sebagai seorang Muslim, saya punya kewajiban tawasau bil haq, nasihat menasihati di dalam kebenaran. Soal kamu menerima atau tidak itu ya urusanmu. Yang penting saya sudah menjalankan kewajiban saya untuk apa? Untuk menasihati di dalam kebenaran ini. Saya pasti sabar kalau cuma omonganmu yang apa kasar-kasar begitu. Makanya kan begini. Saya juga bisa menggunakan prinsip apa? Takabur alal mutakabir sodakoh. Jadi saya menggunakan istilah mukimah, kamu pekok dan sebagainya, itu kesombongan saya sebagai sedekah terhadap kamu yang juga sombongnya melebihi saya. Kan begitu tau kamu itu sombongnya ya nggak ukuran. Setiap orang yang berbeda pendapat sama kamu itu kamu selalu bilang budak Yaman apa ya, jongos. Nah, itu kan nggak beradab. Masa orang beradab seperti saya terus menghadapi orang tidak beradab seperti kamu, terus saya harus sopan menunduk-nunduk begini. Ya, saya ikut-ikutan goblok. Itulah Mas ya. Jadi seperti itu ya. Silahkan kalau mau semakin stres ya itu terserah kamu. Itulah ulasan daripada seorang profesor yang juga mempunyai data yang valid dan mumpuni. Dia membantah semua tuduhan tersebut dan dia mengklaim itu hanyalah fitnah bagi para pembenci, penghasut dan pendengki. Apa tujuan daripada Bapak Mahfud MD dan Irma Suryani nimbrung ke masalah nasab ini? Kita lihat, Bapak Mahfud MD pernah bersih tegang dengan Habib Rizik Syihab ketika Bapak Mahfud MD menjabat sebagai Menko Polhukam. Bahkan di bawah koordinator Bapak Mahfud MD sebagai Menko Polhukam membubarkan Front Pembela Islam ataupun FPI yang cara pembubarannya menurut praktisi hukum cacat hukum, karena ormas itu berdasarkan keputusan pengadilan, maka dibubarkan harus melalui putusan pengadilan
bukan dengan SK Menteri. Ditengarai, Mahfud MD mempunyai dendam terhadap Habib Rizik Syihab. Rizik Syihab adalah tokoh yang kritis, yang kerap mengkritisi pemerintah, dan juga Habib Rizik Syihab adalah seorang ulama amar ma'ruf nahi munkar, kemungkinan karena dendam. Lantas Irma Suryani Syariahu, dia hanyalah politisi yang anti terhadap kritik. Kita lihat, dia selalu menjilat penguasa. Pada talk show acara televisi, dia selalu membela penguasa dan selalu mengkritik orang-orang yang mengkritik pemerintah. Dia selalu bersitegang dengan Rocky Gerung yang mengkritik pemerintah, dan dia berada pada partai yang oportunis, yang mementingkan kepentingan partai daripada kepentingan rakyat. Karena beberapa pakar hukum dan praktisi selepas daripada Pilpres 2024 menganggap Partai Nasdem adalah partai yang oportunis. Kemungkinan karena dendam antara dua politisi ini. Yang satu adalah mantan Menko Polhukam yang kalah Pilpres, dan yang kedua adalah politisi daripada partai oportunis Irma Syariahu. Sekian sekalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.